Ya, yang masih tersisa dan benar-benar belum tuntas adalah soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, ya, penghormatan terhadap hak asasi manusia, ya, kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia itu juga. Apa sih yang paling berkesan dari Reformasi 98 bagi Mas Tobas? Khususnya mungkin tempat, tanggal, atau kejadian apa sih yang paling berkesan bagi Mas Tobas yang masih membekas sampai hari ini? Ya, peristiwa Reformasi 98 itu kan sebenarnya adalah puncak dari satu rangkaian peristiwa politik, ya. Kita harus menghitungnya sejak dari 96, ya. Ada peristiwa Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli, kemudian kondisi politik semakin represif. Di tahun 97 ada penghilangan paksa para aktivis, dan kemudian diiringi juga adanya krisis ekonomi. Nah, sehingga ketika politik semakin represif ditambah dengan krisis ekonomi membuat masyarakat semakin muak dengan kondisi pada saat itu. Nah, oleh karena itulah maka perlahan-lahan para mahasiswa mulai kembali bergerak, ya, yang tadinya kecil-kecil bergeraknya. Nah, ketika muncul satu keadaan yang sangat membuat orang semakin melihat ini kok begitu represifnya, ya mulailah gerakan mahasiswa bergerak semakin masif. Nah, oleh karena itulah maka kemudian semakin membesar, dan bahkan sebenarnya pada saat itu kita tidak pernah membayangkan bisa menjatuhkan rejim, ya. Kita nggak bisa membayangkan Soeharto ini bakal turun. Yang ada di pikiran kita pokoknya ya kita bergerak, ya kita melawan, kita menuntut, kita demo, mau ujungnya entah tanpa ujung pun kita siap melakukan itu. Sampai segitunya waktu itu semangat yang kita miliki. Nah, oleh karena itulah maka ya ini sebagai satu peristiwa yang menurut saya menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa ketika represi dari suatu kekuasaan itu semakin menekan, maka ya rakyat sudah selayaknya untuk bergerak. Nah, tapi memang setelah Soeharto turun itu ada kegamangan di antara kita. Ya, kita bingung apakah ini harus dikatakan sudah selesai, ya, sudah final, ataukah ini justru belum selesai karena masih ada sisa-sisa orde baru yang masih berkuasa di negeri ini. Nah, karena itulah kemudian kita menjadi tidak punya arah, ya, mau dibawa kemana reformasi pada saat itu. Nah, secara perlahan ya kita lakukan perbaikan, pembenahan, kita lakukan amandemen konstitusi, kita buat pemilu yang lebih demokratis. Ya, harus diakui sedikit banyak memang ada perubahan, tapi ketidakpuasan terkait dengan harapan kita ketika kita melakukan gerakan reformasi ini pun juga masih ada juga yang tersisa gitu, ya. Tapi ya inilah yang harus kita jalani, tinggal sekarang kita mengisi hari-hari ke depan seperti apa untuk Indonesia yang lebih baik. Bahas lagi soal reformasi nih, Mas Tobas. Apa sih yang berhasil dicapai oleh gerakan reformasi pada tahun 98 yang mungkin masih bisa dinikmati sampai hari ini, mungkin bagi Mas Tobas atau mungkin bagi masyarakat Indonesia secara umum gitu, Mas? Ya, tentunya demokrasi, ya. Mungkin Raul tidak bisa membayangkan kalau sekarang kita bisa nge-tweet dengan bebasnya, ya, kita bisa mengkritik apapun, ya, meskipun banyak yang mengatakan sekarang pun juga masih ada represinya, tapi tidak separah ketika Orde Baru dulu, ya. Terus terang dulu kita sangat takut untuk mengkritik, ya. Bahkan waktu aksi-aksi sebelum Februari 98 itu kita sangat takut kalau tertangkap kamera ketika demo. Ya, karena nanti orang tua kita mungkin bisa kena imbas dari ketika kita demo, ya. Kemudian pendidikan kita di kampus juga bisa bermasalah. Nah, jadi ketakutan-ketakutan itu muncul. Bahkan misalnya kita terima selebaran yang mengkritik pemerintah, itu menyebarnya secara diam-diam, bawanya kita gemetaran, diumpetin di dalam tas itu sampai ke dalam-dalam. Hanya selebaran saja, begitu takutnya kita untuk membaca sesuatu hal yang berisi kritikan. Nah,
perbedaan yang sangat mendasar memang soal kebebasan berpendapat dan demokrasi. Ya, itu kita rasakan benar. Demokrasi dulu juga pemilu diatur sedemikian rupa, ya, sehingga kekuasaan terpusat di satu kelompok. Ya. Sekarang semua orang bebas untuk ikut dalam proses pemilu, ya, bisa mendirikan partai politik. Ya. Dengan posisi partai-partai politik juga bisa macam-macam, ya, pilihan-pilihan politiknya. Nah, itu merupakan satu keberhasilan sebenarnya yang bisa kita raih, yang kita bisa nikmati pada saat ini. Ada kejadian apa di suatu tanggal di tahun 98 gitu yang masih membekas sampai hari ini untuk Mas Tobas sendiri gitu? Ya, kalau tanggal pastinya agak lupa ya, tapi ada beberapa momen yang sangat berkesan ya. Misalnya pertama di minggu pertama dan kedua Februari itu adalah masa-masa di mana kita berupaya untuk menghimpun para mahasiswa di berbagai fakultas di UI ya, untuk kemudian turun ke jalan ya, bersama-sama kita melakukan demonstrasi dan akhirnya kita membentuk KBUI. Itu merupakan satu upaya yang nggak mudah ya, karena ya selama ini kan kita jalan sendiri-sendiri ya, ketika kita berkeliling dari satu kampus ke kampus lain, mengajak, memanas-manasi ya, kemudian mempersuasi, agitasi dan sebagainya, akhirnya berhasil kita membangun kesadaran bersama. Itu merupakan satu momen yang sangat penting ya bagi pergerakan khususnya di UI. Nah, yang kedua saya ingat betul di bulan Maret ya, tanggalnya juga lupa, itu adalah kali pertamanya kita yang awalnya demonstrasi hanya di dalam kampus, kita kemudian uji coba dengan turun ke jalan di luar kampus ya. Waktu itu kita memilih tempatnya di kampus Gunadarma, dekat kampus Gunadarma di dekat komplek Brimob. Ya, waktu itu memang kita sengaja memancing Brimob ya, bikin demo di tempatnya Brimob ya. Itulah pertama kali kita bentrok dengan aparat ya, yang sampai akhirnya disapu, kemudian kita masuk dan berlindung di kampus Gunadarma. Tapi pasca 98 justru juga ada beberapa peristiwa yang sangat tidak bisa dilupakan, yaitu peristiwa Semanggi 1 dan peristiwa Semanggi 2 ya. 12 November 98 ya. Saya melihat betul ya bagaimana kita terjepit ya antara Pam Swakarsa pada waktu itu yang digunakan oleh penguasa ya untuk menghadang mahasiswa di satu sisi, di sisi lain kita berhadapan dengan tentara PHH, baik itu tentara maupun juga polisi ya. Dan banyak jatuh korban juga. Saya melihat anak-anak mahasiswa yang masih baru ya, anak-anak mahasiswa angkatan 98 waktu itu sudah mulai ikut demo, tapi justru mereka lah yang paling banyak menjadi korban untuk dari KBUI-nya. Begitu pula juga dengan 99 ya, ketika Semanggi 2 ya, kita di UI kehilangan sahabat kita Yunhat ya, yang ditembak di depan kampus Semanggi. Itu adalah waktu-waktu, momen-momen yang tidak bisa terlupakan, yang kemudian juga membuat saya berpikir bahwa ya saya tidak boleh berhenti dalam memperjuangkan apa yang selama ini saya perjuangkan, soal keadilan, soal hak asasi manusia. Kalau tadi mungkin Mas Tobas mengatakan bahwa demokrasi sebagai sebuah keberhasilan dari masa reformasi, pertanyaan sebaliknya mungkin Mas Tobas, apa yang mungkin belum bisa dicapai oleh gerakan-gerakan reformasi yang mungkin bisa dicapai oleh teman-teman saya nih di masa sekarang gitu, untuk kemudian membangun Indonesia yang lebih baik gitu ke depannya, baik dari segi demokratis, dari segi politis, atau segi aspek-aspek kehidupan lainnya gitu mungkin. Ya, yang masih tersisa dan benar-benar belum tuntas adalah soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, ya, penghormatan terhadap hak asasi manusia, ya, kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia itu juga. Ya. Dulu kita berharap dengan bergantinya rezim tentu ada pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu, ya, ketika sudah berganti rezim ini. Sebagaimana yang juga dialami oleh beberapa negara lain dalam masa transisi keadilan. Ya.
Tapi itu tidak terjadi. Hingga saat ini para korban dari pelanggaran HAM masa lalu masih menuntut haknya, dan belum ada satu upaya konkret dari penguasa, dari pemerintah ya, untuk menuntaskan ini semua dan memberikan keadilan bagi para korban. Yang kedua juga soal pandangan masyarakat terhadap hak asasi manusia, meskipun lebih baik dibandingkan dulu, ya tetapi penerimaan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia juga belum menyeluruh ya. Masyarakat masih memandang hak asasi manusia sebagai suatu hal yang partikular, bukan universal, ya, sehingga selalu curiga terhadap prinsip hak asasi manusia, belum ditempatkan sebagai suatu hal yang sangat penting, yang menjadi tujuan dari berdirinya negara ini, tujuan dari segala pembangunan, tujuan dari segala hukum yang kita buat dan sebagainya. Nah, itu PR yang menurut saya harus menjadi yang diperjuangkan oleh generasi muda pada saat ini. Menurut Mas Tobas sebagai aktivis, melihat aktivis-aktivis hari ini yang mungkin berjuang merepresentasikan suatu golongan atau suatu kelompok gitu, apakah kemudian aktivis-aktivis hari ini harus melanjutkan perjuangan reformasi 98? Jika iya, mungkin ada aspek apa sih yang mungkin harus dilanjutkan oleh teman-teman aktivis di hari ini gitu? Ya, setiap masa tentu ada tantangannya masing-masing. Ya, kalau dulu memang di tahun 98 itu kita menghadapi tantangan berupa kesempatan untuk melakukan perubahan mendasar ya, dengan sasarannya langsung pada rezim. Itu kan kita ingin ya rezim ini harus jatuh, meskipun waktu itu kita juga tidak tahu akan seperti apa ujungnya gitu ya. Nah, kalau yang sekarang tantangannya mungkin lebih kompleks dia. Pertama, rezimnya tidak serepresi Orde Baru ya. Kemudian polarisasi kekuasaan itu ada di mana-mana. Kalau dulu terpusat saja ya di suatu kelompok ya. Kalau sekarang tersebar di mana-mana, ada yang ada di partai politik, ada di kelompok tertentu dan sebagainya, sehingga untuk merumuskan sebenarnya siapa yang menjadi sasaran bagi gerakan kritikan kita itu punya tantangan tersendiri ya. Nah, tapi opportunity-nya adalah kalau dulu kita punya kesulitan dalam hal komunikasi, informasi, sekarang itu tanpa batas. Kita bisa melakukan komunikasi dengan mudahnya ya, dengan sarana digital ya, kita juga bisa mendapatkan informasi dengan mudah, aksesnya sangat luas. Nah, dengan kesempatan-kesempatan ini semestinya ketika kita ingin melakukan perubahan yang lebih mendasar itu bisa lebih optimal ya. Tapi memang problemnya adalah belum adanya kesadaran bersama ya tentang isu apa yang mau dibawa ya. Isunya memang terlalu banyak ya. Ada isu korupsi, ada isu hak asasi manusia, ada isu kemiskinan, ada isu lingkungan hidup, ya ada isu soal hak-hak buruh, soal agraria, ya hak-hak pertanahan, isu kesehatan, isu pendidikan. Isunya begitu banyaknya yang harus mampu diramu. Ya, problem mendasarnya ada di mana? Ya, apakah soal cara pandang, apakah soal pengelolaan negara yang tidak baik, yang hanya mementingkan keuntungan pribadi atau kelompok saja, yang karena itu harus kita bereskan, atau sistemnya yang ternyata belum berhasil membuat isu-isu tersebut menjadi tertangani dengan baik. Nah, ini yang harus dikaji bersama oleh kita semua, ya, termasuk juga menjadi bahan kritisisme ya bagi anak-anak muda, termasuk juga para aktivis mahasiswa yang saat ini sedang menjadi mahasiswa ya. Tentunya yang paling penting pesannya adalah ketika kita masih muda kita punya energi yang luar biasa ya. Ketika kita menjadi mahasiswa juga itu adalah satu anugerah di mana kita harus sadar bahwa kursi yang kita duduki ketika kita duduk di bangku kuliah itu bukan milik kita sendiri saja, sebagian milik orang lain. Kenapa? Begitu banyaknya orang yang ingin duduk dan kuliah di tempat yang kita duduki tersebut. Oleh karena itu, kesadaran yang harus muncul di kalangan teman-teman mahasiswa adalah sebagian ilmu yang mereka miliki itu adalah hutang bagi rakyat Indonesia. Karena itu dibayar dengan cara yang mereka melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia, bukan hanya melakukan untuk dirinya sendiri, ilmunya hanya diserap untuk diri sendiri, untuk kenikmatan sendiri-sendiri, untuk manfaat diri sendiri, yang akhirnya kita
masih tetap berhutang karena kita belum pernah menunaikan hutang itu kepada masyarakat Indonesia yang memang benar-benar telah memberikan sebagian harapan dan haknya di kursi-kursi yang diduduki oleh para mahasiswa ini.